ada Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ya. Nah tentu setelah menjadi Kementerian Hukum, apa saja yang masih tugas pokok dan fungsinya di Kemenkum, dan apa pelayanan yang dulu ada sekarang ditugaskan di kementerian lain? Pangkalan data kekayaan intelektual, PDKI ya. PDKI. Orang semua bisa mengecek ini merek ini sudah ada. Kalau tidak ada Pak, dia daftar. Oke. Dan ingat, pendaftaran merek itu adalah first to file. Siapa pendaftar Pertama. Oke. Tribuners, kita bertemu lagi dalam acara Tribun Podcast bersama saya Jumadi Mapangandro, pemimpin redaksi Tribun Manado. Pagi ini Tribun Manado kedatangan tamu spesial yang akan menjadi narasumber kita kali ini, yaitu Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, Bapak Kurniaman Tela Umbanua SHMH, kandidat doktor. Gitu Pak ya? Ya, terima kasih Pak Ju. Selamat datang Pak di kantor kami. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya. Saya tahu Pak Kakanwil sangat sibuk, apalagi mau melakukan transformasi di saat setelah pemekaran Pak ya. Benar. Dan itu masih menyempatkan waktu ke studio kami. Sekali lagi terima kasih Pak Kakanwil. Pak Kakanwil, kita ini akan banyak bicara tentang perjalanan karir Pak Kakanwil. Wah. Sampai dengan tugas dan fungsinya setelah dimekarkan ini menjadi 3 kementerian. Ya. Pertanyaan publik ini Pak, Pak Kakanwil dulu masa kecilnya di mana? Itu banyak orang selalu bertanya itu Pak. Iya, ya. Pertama terima kasih Pak Jun dan kepada Tribun dan tentunya seluruh Tribuners yang dengan setia mengikuti berita-berita terkini dari Tribun Manado. Saya malah terima kasih sudah diundang ke sini untuk bersilaturahim tentunya, dan mungkin bisa menyapa teman-teman, saudara-saudara Tribuners yang ada di Sulawesi Utara, khususnya Manado. Nah, saya sebenarnya kalau ditanya masa kecil, mungkin baru kali ini Pak, saya ini mengemukakan soal cerita masa kecil. Cerita masa kecil. Oh, iya. Karena saya merasa saya bukan seorang tokoh, saya bukan apa, tapi karena sudah ditanya oleh Pak Jum, terpaksa ini harus kilas balik ini pikiran. Iya, jadi saya ini Pak Jum tadi sudah disebutkan Kurniaman Tela Umbanua. Jadi Tela Umbanua itu adalah sebuah farm marga dari Sumatera Utara. Tapi tidak banyak yang kenal. Biasanya kalau Sumatera Utara itu identik dengan Batak, kalau Simatupang, Sirai. Tapi Tela Umbanua itu Sumatera Utara tapi bukan Batak. Tapi saya itu lahir dan besar di salah satu kabupaten di Sumatera Utara, namanya dulu namanya Kabupaten Nias, Pak. Di Pulau Nias itu. Pulau Nias. Jadi Kepulauan Nias dulunya, Kepulauan Nias itu satu kabupaten. Tapi setelah dimekarkan sekarang menjadi 5 kabupaten kota. Nah, dia adalah sebuah kepulauan yang terpisah dari daratan Sumatera, Pak. Jadi saya lahir di sana 1975. Sampai menamatkan pendidikan di tingkat SMA, saya di Nias, Pak. Nah, jadi bisa dibayangkan tahun-tahun 80-an itu, informasi, transportasi, komunikasi itu sangat terbatas. Saya masih ingat waktu masih kecil, yang namanya televisi itu, saya baru bisa menonton televisi itu ketika saya kelas 1 SMA, Pak. Itu pun di tetangga, Pak. Karena memang itu suatu barang yang berharga. Sehingga informasi-informasi kita belajar itu kita memang hanya mengandalkan berita-berita, dulu terkenal koran-koran ya. Jadi kita mengandalkan itu. Jadi saya besar di sana, saya ini adalah anak pulau.
Karena Kepulauan Nias itu dikelilingi oleh lautan, dan saya anak pantai juga. Jadi saya senang dengan laut. Karena dari kecil saya dibesarkan di sana. Jadi mulai dari tingkat dasar sampai dengan menengah atas SMA, itu saya ada lahir di Nias, Pak. Itu Pak Jum sekilas. Orang tua waktu itu keren. Ya, jadi orang tua, karena Nias itu adalah kepulauan dan laut. Jadi orang tua Bapak almarhum itu pekerjaannya dulu nelayan, Pak. Beliau itu dulu namanya SR ya, sebelum SD. Iya. Beliau itu tidak tamat dari SD lah kalau sekarang ya. Sehingga profesi almarhum itu dulu adalah intinya dia nelayan. Nelayan, sehingga saya lah yang suka ikut dengan beliau itu untuk Melaut juga. Melaut ya, di setiap hari bagi-bagi waktu. Nah, ibu almarhumah juga beliau dulu lebih tinggi sekolahnya dari bapak dulu. Dia tamat SMP. Sehingga punya kesempatan pada waktu itu menjadi seorang PNS golongan 1. Iya. Ya, golongan 1 di Kabupaten Nias. Jadi tapi pada dasarnya ya sebenarnya kita ini di Kepulauan Nias, kalau saya katakan dulunya ini salah satu kabupaten di masa-masa Orde Baru, termasuk daerah yang tertinggal dulu. Karena memang transportasinya itu sangat Terbatas ya. terbatas. Sekarang pesawat sudah agak sudah baik ya. Tapi dulu kita harus menjangkau Medan saja, kita harus naik kapal dulu ke Sibolga. Iya. Itu 8 jam tuh bermalam di laut dengan kapal kayu pada waktu itu. Kemudian dari Sibolga kita harus ke Medan, menempuh jalan darat 8 jam lagi. Itu susahnya dulu transportasi, sehingga kita sedikit terbelakang pada waktu itu. Tapi ya semangat ketertinggalan itu yang membuat kita punya kemauan. Itu Pak Jom sekilas tentang. Jadi selama SD sampai SMA di Pulau Nias dulu. Di Pulau Nias. Pas kuliah di Universitas Sumatera Utara ya. Nah, itu dia. Jadi saya ini kenapa pilih di sana, Pak? Anak ketiga Iya. dari 7 bersaudara. Nah, 7 bersaudara itu ada 6 laki-laki, Pak. Iya. Saya anak ketiga. Nah, dulu kedua orang tua karena sulitnya ekonomi, dulu target beliau itu adalah kalau bisa tamat SMA. Mereka sudah sampaikan bahwa kami tidak akan sanggup memasukkan di perkuliahan karena membutuhkan biaya, kan gak ada universitas di Nias itu. Iya, tidak ada ya. Harus ke Medan pada waktu itu. Nah, jadi kami sudah, anak laki-laki ini, waduh, kalau hanya tamat SMA, kita ini jadi apa gitu ya. Nah, dimulai dari kakak saya nomor 1, abang. Dia berusaha diam-diam, dia belajar. Dan dia ikut ujian dulu UMPTN namanya. Oh, iya. Ujian masuk perguruan tinggi negeri. Iya. Karena dulu kalau negeri kan uang kuliahnya kan agak terjangkau dibandingkan swasta. Iya. Nah, akhirnya si abang yang pertama ini dia lulus, Pak, di USU, Universitas Sumatera Utara, dan jurusannya teknik kimia pada waktu itu. Nah, karena sudah lulus, orang tua terpaksa. Sayang kan, Pak, karena untuk sebuah lulus UMPTN dulu itu sebuah ini susah luar biasa. Iya, luar biasa. Akhirnya dipaksa. Jadi abang pertama ini yang memotivasi kami yang di bawah-bawah ini, ternyata bisa gitu. Nah, akhirnya pada saat giliran saya tamat SMA, saya juga persiapan diri. Saya belajar apa adanya ya dengan keterbatasan. Dan saya juga ikut seleksi ujian masuk perguruan tinggi. Dan puji Tuhan, saya keterima, Pak, di Fakultas Hukum di Universitas Sumatera Utara. Jadi memang ini kan universitas terbaik di Sumatera Utara ini. Bahkan sempat menjadi universitas terbaik di bagian Sumatera, Pak. Betul, bagian Indonesia Barat. Indonesia bagian Barat itu salah satunya, itulah universitas. Dan itu kalau masuk ke universitas bergengsi ya. Bergengsi, Pak. Nah, itu kemauan kita, karena kita juga tidak mau tertinggal karena almarhum dulu sebagai nelayan. Tentu kita inginlah membuat mereka bahagia. Itu dulu kemauan kita dari Niasan. Kenapa pilih hukum, Pak? Nah, ini sebenarnya punya cerita tersendiri. Iya. Ya, siapa yang mendorong? Jadi sebenarnya kalau saya mau jujur ini, Pak. Iya.
Jadi abang saya pertama itu kuliah di USU di teknik. Iya. Dari Sebenarnya kimia ya? Dari kimia. Abang saya nomor 2 itu dulu pinginnya di Fakultas Hukum. Nah, saya itu sebenarnya pinginnya jadi penginjil, Pak. Pendeta pada waktu itu. Karena di masa kecil, saya melihat tuh pendeta, evangelis, itu sangat dihormati dulu di Nias. Dulu misionaris-misionaris, tokoh agama. Terus sering disekolahkan di Jerman pada waktu itu. Nah, Oh, jadi memang cita-citanya saya waktu SD itu jadi pendeta. pendeta atau evangelis minimal gitu. Saya pingin seperti itu. Nah, kami sepakat dengan abang saya yang kedua ini. Saya bilang, oke lah, abang yang meneruskan, ibu kan hanya pegawai negeri sipil gitu kan, yang golongan 1. Kalau bisa nanti masuk jadi jaksa, jadi hakim. Jadi sepakat. Nah, tiba-tiba kami ikut bareng-bareng tes UMPTN. Saya ini tidak terlalu serius karena saya memang tidak terlalu. Nah, malah saya yang lulus. Abang saya ini tidak lulus. Nah, dia sekarang jadi pendeta, Pak. Jadi Terbalik. terbalik. Jadi yang itulah perjalanan hidup ya. Takdir Tuhan. Nah, jadi yang dulu abang yang kedua ini pingin jadi hakim, Jaksa, jadi jaksa atau berkecimpung di bidang hukum. Justru beliau yang jadi pendeta sekarang di Nias sana. Pak Kurniawan yang mau jadi pendeta masuk di hukum gitu. tukaran ini. Tukeran aja, Pak. Iya. Tukeran aja. Jadi sama-sama melayani juga. Iya. Nah, tapi Melayani masyarakat. Melayani masyarakat hanya berbeda. Jadi itu kenapa saya pilih itu sebenarnya ada ceritanya. Nah, akhirnya saya katakan ini jalannya yang maha kuasa. Akhirnya abang saya juga sudah fokus menjadi hamba Tuhan yang sangat digunakan dan terberkati di sana, dan saya juga bisa meniti karir di Kementerian Hukum. Gitu Pak Jum. Iya. Sejarahnya. Pas lulus dari USU Pak langsung. Nah, itu saya tamat dari USU itu tahun 99 atau tahun 2000 ya. Iya. Nah, pada waktu itu saya ini keberuntungan lagi nih. Iya. Karena 98 sama-sama kita tahu, dulu kan habis reformasi. Iya. Dulu tuntutannya kita itu dulu, karena saya ikut terlibat dalam demo-demo itu. Betul. Angkatan 98 berarti ya. 98. Jadi kita tuntut dulu tidak boleh ada KKN. Iya. Nah, kesempatan bagi kami generasi yang tamat di tahun 99, Iya. kemudian di era reformasi dibukalah penerimaan Iya. pegawai. Pada waktu itu Pak, mungkin di jajaran kami itu mungkin 100% atau 90% itu gak ada yang berani dulu main-main. Akhirnya kita lulus murni pada waktu itu. Jadi seluruh angkatan saya itu ada yang ke hakim, ada yang ke jaksa. Nah, kebetulan waktu itu saya melamar di namanya Departemen Kehakiman dulu. Kita masih sama dengan pengadilan pada waktu itu. Iya. Jadi saya tes sekali saja, kemudian diumumkan lulus CPNS di Satu kali tes, Pak ya? Satu kali tes. Akhirnya lulus di Departemen Kehakiman dulu pada waktu itu di kantor wilayah Sumatera Utara, dan pengangkatannya itu di tahun 2001 gitu, Pak. Itu awal karir di sana, Pak. Awal karir di daerah mana dulu? Di Sumatera Utara. Sumatera Utara. Jadi saya itu karena dari saya tesnya di 2001 saya CPNS-nya di Kanwil Departemen Kehakiman pada waktu itu. Medan, Sumatera Utara. Itu awalnya, Pak. Nah, dari Medan, daerah mana saja, Pak? Pak Kurniawan pernah mengabdi. Iya. Sebelum ke Manado. Sebelum ke Manado ya. Iya. Di Sumatera Utara itu saya kurang berapa lebih tahun? 2001 sampai 2019 lah, kurang hampir 20 tahun. Hampir 20 tahun ya. Jadi dengan jabatan-jabatan yang di sana. Nah, kemudian saya ditugaskan pertama sekali keluar dari Sumatera Utara dengan promosi ya, promosi di Provinsi Papua. Nah, jadi bayangkan dari ujung Sumatera, ya, dari barat ke timur, Pak. Dan ujung ini. Di ujung. Jadi iya. saya ini sebenarnya sudah NKRI, Pak. Iya, betul. Karena dari Sabang sampai Merauke, karena Merauke itu ada di Papua. Jadi penugasan pertama itu dipromosikan menjadi eselon 2B pada waktu itu adalah di Papua, kantor wilayah Papua. Jabatan sebagai kepala divisi pada waktu itu. Kepala divisi Kadip. Pelayanan Hukum dan HAM. Kurang lebih ada 1 tahun 5 bulan lah saya bertugas di Papua.
Kemudian dirotasi lagi, dipindahkan lagi penugasan di Provinsi Bengkulu. Kembali ke Sumatera. Kembali ke daratan Sumatera. Iya. Tapi kelewat tengahnya, Pak. Oh, kelewat tengahnya. Oh ya, Tengahnya. lewat Sulawesi dan Jawa Ya, ini. jadi padahal saya pingin dulu biar lengkap. Iya. Jadi 3 waktu itu saya jalani gitu. Iya. Waktu Indonesia bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur. Wita dan WIP sudah. Nah, WIT dan WIP sudah. Witanya belum. Ya, Witanya belum. Ya, Wita. ya. Saya dulu berharap setelah dari Papua, pinginnya di tengah, Pak. Ya. Nah, sebelum lagi kembali ke WIP. Tapi ya itu perjalanannya dari Papua ke Bengkulu. Bengkulu. Berapa tahun Bengkulu, Pak? Kurang lebih 1 tahun 1 bulan di sana. Nah, dari Bengkulu kemudian dipromosikan menjadi eselon 2A di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Haki ya. Haki ya, Iya, iya. Haki. Jadi saya sebagai direktur merek dan indikasi geografis. Kurang lebih saya bertugas di sana 2 tahun, saya hitung-hitung 9 bulan ya. Hampir 3 tahun sebagai direktur, dan dengan transformasi pemekaran ditugaskan kembali di Indonesia bagian tengah. Jadi Lengkap betul ini. lengkap juga, lengkap. Jadi yang dulu pinginnya sebelum direktur, saya pingin ke tengah dulu. Iya, iya. Tapi saya di Jawa dulu, di kementerian dulu, Di pusat, iya. baru di tengah. Jadi saya ini sebenarnya sudah paripurna kalau soal daerah ya. Iya, geografis sudah. Geografis. Jadi saya ini sudah dari Sabang sampai Merauke. Gitu Pak Ju. Iya, iya, iya. Cerita karirnya Nah, nih. dari perjalanan banyak daerah tadi, Iya. Pak, pengalaman apa yang menurut Pak Kurniawan sangat berkesan atau sulit dilupakan selama ditugaskan di Kementerian Hukum dan HAM? Ya semua daerah sih punya Iya. kesannya. Iya. Punya kesan, punya keunikan tersendiri, punya cerita tersendiri. Semuanya baik, suka dan dukanya. Tapi kalau ditanya mana yang paling berkesan sampai sekarang dulu ya, Iya, Pak. kita tak tahu nanti bisa jadi yang paling berkesan lagi di Manado. Iya, Barangkali iya, bisa iya. jadi. Iya. Ini Tapi belum lah. belum Iya, iya. final. Iya, Tapi belum yang final, sudah ya. dijalani, barangkali pengalaman yang sampai hari ini tidak bisa saya lupakan ketika kami ditugaskan di daerah Papua. Apa yang berkesan di sana? Pertama, saya bisa bersosialisasi, bahkan tinggal bersama penduduk di sana. Misalnya di daerah Bia, di pulau-pulau, di Nabire, menelusuri sungai gitu. Itu sesuatu menurut saya yang saya tidak pernah membayangkan bisa tidur di sana, bisa bersama-sama dengan penduduk sambil sosialisasi dengan metode dan gaya disesuaikan dengan Kemampuan masyarakat kemampuan masyarakat di sana. Jadi berbeda kalau di Medan kan formil ya. Iya. Formil dan itu sudah lebih akademis kalau kita ngomong. Tapi pendekatan dengan di sana itu berbeda. Dan itu lengket di hati, dan mungkin kalau tidak penugasan belum tentu saya bisa ke sana. Jadi sampai hari ini menjadi sesuatu yang tantangan baru, karena baru pertama sekali juga saya ditugaskan keluar dari daerah Sumatera Utara dan mendapatkan penugasan di tempat, dan saya melihat potensi teman-teman di Papua. Kalau kita memang sungguh-sungguh melayani di sana, memberikan pelayanan terbaik, itu potensinya luar biasa, Pak. Teman-teman itu persaudaraannya baik sekali dengan kita, dan mereka supaya pingin majunya pingin asal kita bisa mendekati. Ini sampai sekarang tidak bisa saya lupakan. Saya pernah tugas di pedalaman di Papua. Luar biasa, Pak. Dan mudah-mudahan kita ini belum final nih, Pak. Iya. Ini 10 Masih perjalanan masih lagi. banyak perjalanan. Iya. Bisa jadi ada lebih berkesan lagi nanti. Iya. Nah, ketika Pak Kakanwil ditugaskan, dapat tugas menjabat sebagai Kakanwil di Sulawesi Utara, apa yang Pak Kakanwil bayangkan pertama itu? Iya. Yang pertama karena mungkin dipengaruhi oleh sebelum saya di Manado ini, saya hampir 3 tahun di kekayaan intelektual. Iya. Jadi saya selama 3 tahun itu betul-betul fokus memang membangun kekayaan intelektual. Yang pertama sekali saya bayangkan itu ketika, walaupun saya sudah pernah ke Manado, tapi kan hanya dinas-dinas biasa ya. Iya. Yang pertama, ini daerah potensinya luar biasa, hanya saja belum digali. Iya. Apa saja? Misalnya budaya, adat istiadat,
karya-karya seni, kehidupan masyarakat dan kulinernya gitu. Iya. Dan daerah wisatanya ini belum tersentuh secara secara apa namanya itu dengan upaya yang lebih keras gitu. Sama ini potensi luar biasa. Nah, karena saya 3 tahun itu terfokus Di Haki. di KAI itu banyak hal yang bisa kita dorong di Sulawesi Utara ini dengan keindahan alam. Misalnya katakan misalnya Bunaken ya, Iya. atau di Tomohon. Banyak festival bunga, ada daerah wisata, dan kita kaitkan misalnya kalau kita mendorong budaya-budaya itu dilindungi dengan kekayaan intelektual, terus kita tampilkan di sana, itu menjadi daya tarik. Dan saya kasih contoh misalnya Pak Jum. Di Bali itu ada namanya garam amet, itu sudah indikasi geografis itu. Nah, garam amet itu selain produknya sudah dikenal di dunia, tapi dia menjadi daya tarik wisata, produk garamnya itu. Apanya yang dilihat wisata? Iya. Mereka buat festival garam amet setiap tahun. Kemudian turis-turis wisatawan senang melihat bagaimana pembuatan garam itu sampai jadi garam amet. Dan di sini kan banyak, Pak. Iya. Kuliner kita bisa menjadi daya tarik wisata. Nah, tentu saya senang bisa mendapatkan penugasan di sini yang dulu di cancel dulu ya, pinginnya ke tengah. Nah, sekarang saya pingin. Jadi yang pertama ya saya membayangkan ini potensi alamnya, ini pasti menyenangkan, dan budaya, kemudian keterbukaan masyarakat ini pasti tidak sulit saya diterima. Itu yang pertama, Pak. Sehingga saya tidak ada beban gitu. Ini malah saya menjadi tantangan sekaligus saya akan mencoba berusaha semaksimal mungkin menggali potensi. Itu Pak yang pertama sekali, Pak. Nah, setelah ditugaskan di Manado sudah sejak 2 Januari, 2 Pak Januari. ya? 2 Januari. Sudah 2 pekan. Nah, kuliner apa yang Pak Kakandul suka di sini, Pak? Saya itu nggak pernah bosan dengan rahang tuna. Rahang tuna itu. Oh, iya. Itu lain itu. Enak, sama itu ADC saya itu bilang, ini apa tidak bosan-bosan tiap hari makan itu. Rahang tuna. Ya, saya bilang nantilah kita lihat bosannya itu. Tapi saya senang sekali. Misalnya dengan bubur. Nah, itu baru pertama Pak, saya makan itu, Pak. Baru tinutuan sini. Setelah bertugas sini. Saya pernah tugas di sini tapi saya tidak pernah sarapan itu. Karena di hotel ya. Sarapannya yang lain. Tapi baru kemarin tuh saya pertama. Saya pikir tuh buburnya itu seperti bubur putih gitu kan. Ternyata itu ada ramuan-ramuan bambu-bumbu itu. Nah, ini dari ciri khas. Ada labu, ada sayurnya gitu kan. Nah, jadi tapi sampai hari ini saya senang sekali dengan masakan kuliner rahang tuna itu. Rahang tuna, Apalagi kalau ada woku-wokunya juga sedikit gitu. Ini luar biasa. Jadi saya katakan ini di Manado ini atau di Sulawesi Utara ini kategori kulinernya hanya 2 saja ini. Enak dan enak sekali gitu. Enak dan enak sekali. Iya. Mantap. Pak Kakandul, ini kan dulunya Kementerian Hukum gabung Kementerian Hukum dan HAM. Sekarang di pusat sudah dimekarkan menjadi 1 Kemenko dan 3 kementerian. Betul. Ada Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ya. Nah, tentu setelah menjadi Kementerian Hukum, apa saja yang masih tugas pokok dan fungsinya di Kemenkum dan apa pelayanan yang dulu ada sekarang ditugaskan di kementerian lain? Silakan dijelaskan. Ini pertanyaannya agak ini Pak. Saya terima kasih. Saya terima kasih. Biar masyarakat lebih memahami. Sekaligus juga ini memperkenalkan proses transformasi ini kepada masyarakat ya. Jadi di Kabinet Merah Putih Pak Prabowo Gibran, Kementerian Negara itu sudah banyak penambahannya, yang termasuk di Kementerian Hukum dan HAM yang dulunya jadi 1 kementerian, sekarang menjadi 3 kementerian teknis. Tadi sudah disebutkan ada Kementerian Hukum, ada Kementerian Imigrasi Pemasyarakatan, dan ada Kementerian Hak Asasi Manusia yang berada di bawah 1 Kemenko yang dipimpin oleh Pak Profesor Yusril. Nah, tugas-tugas ini sebenarnya tugas-tugas yang ada dulu di Kementerian Hukum dan HAM, hanya sekarang lebih fokus ke masing-masing bidang gitu. Nah, khusus di Kementerian Hukum
Ini induknya. Iya. Ini induknya. Itu masih memiliki unit eselon 1 yang paling banyak. Iya. Ya, jadi yang keluar dari Kementerian Hukum itu yang tidak kami menjadi ruang lingkup tugasnya adalah tentu di pemasyarakatan. Lapas rutan itu nanti benar-benar menjadi tanggung jawab Kementerian Imigrasi Pemasyarakatan. Begitu juga imigrasi. Sampai ke UPT-UPT yang ada di seluruh Indonesia itu dilaksanakan fungsinya oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kemudian dulu di Kementerian Hukum dan HAM ada salah satu direktorat jenderal, namanya Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia. Nah, itu menjadi Kementerian Hak Asasi Manusia. Nah, di daerah itu di Kanwil itu ada namanya Bidang Hak Asasi Manusia. Nah, itu menjadi satu tupoksi. Nanti kita menunggu strukturnya belum ditetapkan. Kemungkinan juga nanti akan ada kantor perwakilan hak asasi atau kantor wilayah yang menangani hak asasi manusia. Nah, kita bicara di Kementerian Hukum. Kementerian Hukum itu masih melaksanakan tugas-tugas di bidang pertama, di bidang administrasi hukum umum. Yang di Jakarta namanya Direktorat Jenderal Administrasi AHU. Iya. Nah, AHU itu banyak sekali. Ada Direktorat Badan Usaha. Badan Usaha berkaitan dengan perseroan terbatas, yayasan, badan usaha. Nah, itu masih tetap dilaksanakan oleh Kementerian Hukum. Ada juga yang Direktorat Perdata, yang tentu ada notaris di situ, ada fidusia dan layanan-layanan lainnya. Ada Direktorat Pidana Tata Negara, termasuk partai politik. Pendaftaran itu masih di Kemenkum. Ya, itu menjadi ulang. Kemudian Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Yang dulu saya pernah di sana. Di pusat, ya. Nah, jadi ada fungsi-fungsi di sana, apakah itu mengenai merek, hak cipta, desain industri, tentang paten dan hak komunal yang lainnya, itu semuanya diampu juga oleh wilayah. Nah, kemudian di bidang peraturan perundang-undangan. Iya. Jadi kita punya Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang di tingkat pusat itu tentu sebagai leading ya, pemerintah eksekutif dalam pengharmonisasian pembentukan produk hukum di tingkat nasional. Kemudian di daerah kita juga punya tugas-tugas itu dengan tugas-tugas pengharmonisasian pembentukan produk hukum daerah. Nah, kemudian ada tugas Badan Pembinaan Hukum Nasional. Nah, itu masih ruang lingkup Kementerian Hukum yang di dalamnya ada bantuan hukum, penyuluhan hukum, kemudian pembentukan desa sadar hukum, semuanya ada di Kementerian Hukum. Nah, tentu ada unit utama yang mendukung. Seperti kita punya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, kita punya Badan Strategi Kebijakan, BSK namanya, dan tentu ada Inspektorat Jenderal dan jadi kita masih 8 kalau nggak salah. Ya, ada yang bisa diturunkan ke kantor wilayah. Jadi khusus Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dulu dengan Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia sudah lepas. Itu tidak lagi menjadi tugas dari Kementerian. Jadi masih sangat luas sebenarnya dan menurut kami kita ini lebih fokus jadinya. Kira-kira begitu, Pak Zul. Nah, Pak Kakanwil, ini di Sulawesi Utara ini kan khususnya di Manado juga sudah tumbuh UMKM. Nah, mereka juga membuat brand terhadap produknya. Mereka kadang-kala mengatakan sebagian, Pak ya, mungkin ada beberapa dia bilang begini, mereka mau mengurus tapi tidak tahu kemana. Kemudian benarkah, ada pertanyaan juga, benarkah itu mengurus merek itu di Kemenkum mahal? Iya. Dan apa saja sih syarat-syaratnya? Itu masih banyak orang yang butuh diinformasikan, Pak. Baik, terima kasih Pak Jum. Nanti ini menjadi salah satu atensi saya kalau begitu. Karena di kantor wilayah Kementerian Hukum ini ada satu jabatan namanya Kepala Divisi Pelayanan Hukum. Nah, Kepala Divisi Pelayanan Hukum ini membawahi 2 kepala bidang. Ada kepala bidang yang menangani administrasi hukum umum atau AHU tadi, dan sekarang ada kepala bidang yang menangani pelayanan kekayaan intelektual. Nah, nanti menjadi atensi saya dengan Pak Kadif nanti untuk mencoba menyampaikan informasi ini kepada masyarakat. Nah, khusus untuk merek
saya tahu bahwa karena ini dulu Pak, dulu barangkali ya. Kita bicara dulu-dulu dengan birokrasi sebelum kita mendorong birokrasi yang apa namanya ya, transparan, cepat. Kita tahu dulu segala urusan itu dulu sulit ya, dulunya. Tapi telah dicanangkan wilayah bebas korupsi, good governance, dan sekarang jadi cepat. Nah sebenarnya tidak sulit ya mendaftarkan sebuah brand, merek UMKM. Bahkan pemerintah memberikan insentif sebenarnya atau semacam kemudahan. Jadi misalnya dari segi biaya. Jadi di biaya di PNBP namanya, pendapatan negara bukan pajak, UMKM itu hanya 500.000 untuk biaya pendaftaran mereknya. Yang bisa digunakan seumur hidup Pak. Dengan 10 tahun, diperpanjang lagi 10 tahun, diperpanjang lagi 10 tahun. Jadi hanya 500.000 sebuah UMKM mendapatkan sebuah merek. Dilindungi negara 10 tahun. Kalau dia ingin perpanjang sampai anak cucu boleh gitu. Tapi 10 tahun itu kan saya pikir. Kalau umum, misalnya bukan UMKM, itu jaraknya biayanya itu beda Pak. 1.800.000. Jadi UMKM itu 1.300.000 itu diberikan kemudahan. Nah sekarang sudah online sebenarnya. Sudah online sebenarnya masyarakat bisa menggunakan ini ya. Gadget pun bisa. Nah barangkali di wilayah kita punya operator KI yang bisa membantu memfasilitasi, dan di perguruan tinggi mungkin di pemerintahan daerah mungkin ada sudah berdiri yang namanya sentra KI, sentra KI namanya, kekayaan intelektual. Jadi mereka akan memfasilitasi. Tapi pada prinsipnya waktu kami bertugas sebagai direktur merek dulu, kita setiap tahun itu ada punya program namanya MIC, Mobile IP Clinic pada waktu itu. Mobile itu artinya kantor KI itu mobile di seluruh provinsi. Jadi kita ada kegiatan pada waktu itu, petugas-petugas pendaftaran kita, para pemeriksa merek itu kita bawa ke daerah-daerah. Termasuk di Sulawesi Utara ini. Nanti masyarakat langsung bisa mendaftarkan di situ, konsultasi dibantu. Jadi tidak sulit sebenarnya dengan sistem online. Tidak ada tatap muka. Jadi cukup 500, tapi dengan catatan bahwa merek yang diusung itu benar-benar hasil karya original. Kebanyakan itu Pak Jum, karena dia sudah melirik ada merek yang sudah lebih maju. Nah dia pingin seperti itu. Nah akhirnya ditolak. Jadi mungkin di atensi kami itu yang saya sebutkan tadi ketika pertama saya mendengar saya ditempatkan di Manado, salah satu yang di pikiran saya itu adalah bagaimana menggali potensi-potensi, karena kekayaan intelektual itu Pak Jum, ini adalah poros baru ekonomi gitu. Apa sih manfaatnya harus itu Pak didaftarkan? Mungkin masyarakat mau tahu juga itu. Iya. Jadi kalau kita lihat sekarang dulu kalau orang-orang terkaya di dunia itu dulu pasti menyebut nama-nama Hasanal itu ya, Bolkiah, karena punya tambang gitu. Dulu yang menguasai kekayaan itu adalah yang punya perusahaan batu bara, nikel gitu ya. Tapi sekarang kalau kita lihat perkembangan 9 dari 10 orang terkaya dunia itu basis kekayaannya itu bukan tambang lagi. Bukan tambang, Pak. Tapi yang punya aplikasi Gojek. Yang punya betul. Ini itu kan, yang punya Microsoft, yang punya FB, Facebook, Twitter, WhatsApp. Itu yang kaya Pak. Dia tidak punya perusahaan tambang gitu. Tapi itu yang paling kaya. Nah, kalau kita lihat data juga, ternyata di dunia ini negara-negara yang memiliki pendaftaran perlindungan KI, apakah itu merek, paten dengan teknologi ya, itu biasanya identik dengan negara itu paralel Pak dengan kemajuan. Misalnya Amerika Serikat, Jepang. Semakin banyak negara di situ ada patennya, makin makmur. Makin makmur Pak. Jadi paten itu pengaruhnya. Nah, kita pingin sebenarnya minimal para UMKM kita ini memelihara kualitas produknya. Kita tidak tahu Pak, banyak dulu produk-produk yang dulu mungkin kecil ya, tapi sekarang sudah. Dulu mungkin kafe-kafe seperti kita lebih suka dulu Starbucks ya. Nah sekarang kopi kenangan sudah lebih menjamur. Lebih menjamur lagi. Janji Jiwa misalnya.
Itu kan produk-produk ini. Jadi kita pingin produk-produk kita misalnya di Medan itu ada namanya bolu meranti namanya, Pak. Bolu meranti. Pada bolu biasa juga memang punya khas tersendiri, tapi karena sudah memiliki nama, akhirnya kalau mau ke Medan itu ya oleh-olehnya itu. Nah, di sini kan mungkin ada makanan-makanan khas Iya. yang diproduksi oleh UMKM kita. Barangkali kita daftarkan dulu produknya supaya apa? Pertama, supaya dilindungi sudah pasti. Tidak diambil orang, Pak. Iya. Nah, orang ngintip sekarang ini, barang-barang, tengoknya misalnya ada sebuah produk, sudah terkenal tapi belum didaftar. Kan sekarang mudah mengeceknya, Pak. Oke. Di mana? Di PDKI namanya, Pangkalan Data Kekayaan Intelektual. PDKI ya. PDKI, orang semua bisa mengecek, ini merek ini sudah ada. Kalau tidak ada, Pak, dia daftar. Oke. Dan ingat, pendaftaran merek itu adalah first to file. Siapa pendaftar Pertama. Oke. Jadi banyak orang yang hidup dengan merek, Pak. Kalau KFC itu dia sudah tenang-tenang, udah meninggal orang yang punya, hanya turunannya. Tapi kalau Anda pakai merek 3 Bayar huruf, royalti. bayar royalti, Pak. Jadi sama juga dengan restoran-restoran terkenal sekarang, sederhana, ya kan? Iya. Kalau mau dirikan sederhana silakan saja. Jadi kita pingin mendorong itu di Sulawesi Utara ini. Kami sudah punya program-program untuk berkoordinasi dengan stakeholders, terutama pemerintah daerah. Itu Pak Jum, secara sekilas di awal tahun ini. Iya. Nah ini sangat dibutuhkan sekali nih Pak masyarakat. Ya. Nah, ini ada kasuistik, Ya. Pak Kadwil. Bagaimana satu merek, katakanlah ya, nama mereknya gelas, katakanlah begitu Pak. Oke. Tapi gelas itu dia nama orang. Gelas ini nama orang. Nama acara lah. Oke. Tapi kemudian dibuat dalam bentuk judul buku. Oke. Judul buku. Apakah itu melanggar? Iya. Jadi ini dua rezim ini. Iya. Ya. Tapi ini nama acara. Oke. Lalu dijadikan judul buku. Iya. Apakah itu pelanggaran merek? Oke. Jadi saya terangkan dulu Iya, ya. iya. Jadi kalau merek itu adalah tanda Iya. yang dilengketkan di sebuah produk. Oke. Ya, itu namanya merek. Dan itu wajib didaftar. Perlindungannya hanya didapatkan ketika didaftar. Oke. Itu merek. Ya sudah didaftar. Anggap ini sudah daftar. Oke, merek A gitu Iya, ya. merek A. Nah, kalau di hak cipta itu tidak ada kewajiban mendaftar. Ya. Tanpa didaftar juga dia dilindungi gitu. Itu hak cipta. Nah, tahun ini adalah tahun hak cipta ini. Sudah di launching oleh Pak Menteri Hukum bahwa tahun ini sudah ditetapkan sebagai tahunnya hak cipta. Nah, jadi begini, saya kasih contoh nama saya aja lah. Iya, Pak. Misalnya nama saya ini Kurnia disering dipanggil, Iya. ya. Orang sering mengatakan, apakah saya bisa menggunakan nama saya ini merek? Tergantung produk apa dulu. Nah, di Medan itu Pak ada merek sirup namanya. Sirup. Sirup namanya Kurnia gitu. Iya. Nah, saya bilang, saya juga ingin memproduksi sirup misalnya. Saya dengan alasan, itu kan nama saya, nggak bisa Pak. Nggak bisa. Jadi kalau misalnya kita sudah mendaftarkan nama Kurnia misalnya, Iya. orang lain sudah lebih dulu, maka Iya. saya tidak berhak lagi. Nah, kalau dia misalnya dijadikan sebagai lagu atau apa namanya ya? Judul buku. Tulisan judul buku. Nah, itu ya. berbeda lagi, Pak. Berbeda lagi. Tidak bisa Tidak bisa, Pak. Oke. Karena begini, merek itu yang dipertentangkan itu apabila ada dua merek yang mirip, yang produknya sama. Oke. Sehingga membingungkan masyarakat. Oke. Nah, ini yang biasanya menjadi persoalan di lapangan gitu. Iya. Ini Karunia atau Kurnia gitu. Iya. Itu kadang-kadang gitu kan? Iya. Nah, saya ada satu merek Kurnia, satu merek Karunia. Karunia, gitu. iya. Nah, itu bisa membingungkan orang gitu. Ya, karena itu yang di dalam hukum merek itu nggak boleh memiliki persamaan pada pokoknya. Nah, ini yang mau kita sosialisasikan nanti. Kita punya banyak program di bidang kekayaan intelektual. Ada promosi diseminasi, nanti akan kita sampaikan ini kepada masyarakat dan sasaran utama kita dulu ada UMKM. Iya. UMKM Pak. Dan bukan hanya itu Pak, di bidang administrasi hukum umum, saya sudah sampaikan bahwa UMKM sekaligus bisa juga mendaftarkan sebagai perusahaan, katakanlah sebagai perusahaan sebagai perseroan perorangan. Itu nanti akan
Kalau nanti Tribun punya apa namanya ruang nanti Iya. kami ingin digunakan, Pak. digunakan Pak, kalau Silakan. bisa nanti mensosialisasikan ini gitu. Kami Jadi kulit-kulitnya saja dulu hari ini. siap. Pak Kakanwil, Siap. terkait pengurusan yayasan, Iya, iya. perusahaan terbatas, PT, CP, itu juga kan wilayah Wilayah. Tugas pelayanan Iya. Kemenkum, Pak ya. Iya. Nah, pertanyaan orang biasanya, Pak, apa sih yang kan banyak orang yang membuat sekarang yayasan, Pak. Iya. Nah, dulu biasanya orang langsung ke pusat katanya, Pak. Iya. Sekarang kan boleh juga di daerah, Pak ya. Melalui notaris. Melalui notaris, Pak ya. Iya, melalui notaris. Oke, setelah dia membentuk yayasan, Pak, bagaimana kalau misalnya juga yayasan ada kemiripan juga, tidak boleh juga begitu, Pak? Nah, jadi gini, itu soal badan hukum ya. Iya. Jadi badan hukum itu pengesahannya itu ada di yang saya sebutkan tadi, Direktorat Jenderal Iya. Administrasi Hukum Umum. Iya. Tetapi karena badan hukum itu apa namanya diproses melalui teman-teman para notaris. Oh, oke. Jadi ada Sisminbakum namanya, Sistem Administrasi Badan Hukum. Jadi ada di AHU online itu nanti dia yang punya akun itu. Nah, di dalam perseroan terbatas perusahaan itu ada juga berlaku penerapan nama, ya. Jadi kita tidak boleh sembarangan mengambil nama badan hukum orang lain gitu. Nah, makanya kita cek dulu, ada prosesnya itu untuk pesan nama dulu. Kalau ada yang sama, itu biasanya tidak bisa, Pak. Memiliki persamaan juga. Nah, sebenarnya di merek berlaku juga. Jadi bisa gini, sebuah merek Iya. tidak boleh memiliki persamaan dengan nama badan hukum. Nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Itu hukumnya. Itu pasti kita tolak. Jadi misalnya Pak Jum punya misalnya PT Jumadi, mohon maaf Iya, ya. iya. PT Jumadi gitu, yang bergerak di bidang apalah namanya, Anggaplah media. misalnya. Nah, kemudian tapi Bapak itu hanya mendaftar sebagai apa ya namanya? Perusahaan media. Urusan media, Iya. badan hukumnya ada di AHU gitu. Iya. Nah, tiba-tiba saya juga ingin mendaftarkan media saya dengan Jumadi. Iya. Tapi Bapak belum mendaftar ini di Iya. merek ini. Nah, itu ditolak, Pak, karena nggak boleh memiliki persamaan dengan Badan hukum. badan hukum orang yang sudah ada. Karena itu membingungkan nanti. Iya. Membingungkan Iya. nanti. Nah, itu memang aturannya seperti itu dan mungkin beberapa kalangan belum memahami yang Nah, kalau ada orang yang butuh informasi itu bisa ke Kemenkum. bisa ke kantor wilayah, kita Iya. punya help desk di pusat layanan kita di kantor wilayah. Iya. Nanti masyarakat bisa nanti langsung komunikasi dengan help desk. Nanti help desk nanti akan menyambungkan ke apa namanya petugas kita yang memahami secara substantif itu. Jadi kami himbau baik pelayanan di bidang kekayaan intelektual, Iya. di bidang pengurusan administrasi hukum umum, Iya. notaris, badan usaha. Kalau kurang lengkap informasinya, boleh langsung Ke Kanwil, Pak. ke kantor wilayah. Kita menyediakan Kalau layanan. kabupaten-kabupaten ada juga. Nah, itu dia persoalannya. Di Iya. kabupaten kota kita belum punya UPT ya. Nah, belum punya UPT, tetapi kita apa namanya? Kita pingin sebenarnya ada kalau di khusus KI, Iya. kita pingin sebenarnya sentra-sentra KI itu ada di Oh, iya. kabupaten kota. Minimal kita punya link dengan Kabak Hukum barangkali ya. Iya. Yang bisa. Dan khusus untuk KI sebenarnya pemerintah daerah punya fasilitas ya. Mereka saya tahu di setiap kabupaten kota itu ada yang menganggarkan pendaftaran merek misalnya. Dibantu oleh Pemda. Dibantu oleh Pemda melalui APBD. Nah, biasanya kita Nah, terkonek. itu belum banyak tahu mungkin. Nah, itu Padahal sangat bisa dimanfaatkan bisa itu ya. dimanfaatkan itu. Nanti misalnya dari dinas terkait, OPD terkait, bisa nanti koordinasi dengan kantor wilayah. Nah, bila perlu nanti kegiatan kita arahkan ke kabupaten itu. Sehingga kita bisa on the spot ya, Iya. melakukan pelayanan langsung. Setempat, iya. Nah, itu nanti yang memang menjadi Atensi. atensi Bahkan. saya, khusus yang melayani masyarakat itu supaya lebih cepat gitu. Iya. Itu Pak Jum. Saya sudah lebih fokus sekarang. Ada nggak khawatir. ada target Pak Kakanwil, misalnya
setahun sekian merek harus ada muncul di Sulawesi Utara atau bagaimana? Nah, jadi di tingkat pusat kita punya target kinerja sebenarnya. Oke. Nah, di kekayaan intelektual kita dibuat targetnya harus peningkatan pendaftaran KI itu 20%, Pak. Jadi misalnya Saat ini bagaimana? kalau misalnya saat ini ada 1.000 misalnya Iya, ya, iya. maka wajib kita memenuhi peningkatannya itu 20%. 1.200. 1.200, Pak. Itu target minimal gitu. Iya, Tapi iya. kan kita tidak mau seperti itu. Saya Iya, orangnya punya moto harus beyond call of duty gitu ya. Harus kita melebihi panggilan tugas gitu. Oh, Itu baru kita. Kalau hanya biasa-biasa ya nggak bisa. Jadi kita pingin target dan kita akan inventarisir nanti ini semua. Mudah-mudahan pemerintah daerah kabupaten sudah memberikan alokasi anggaran dan itu yang kita utamakan. Nah, supaya ya 500.000 mungkin bagi sebagian orang itu mungkin murah ya. Tapi bagian seseorang juga bisa itu menjadi mahal gitu. Nah, itu ruang yang bisa nanti menggunakan bantuan pemerintah daerah ya. Iya. Oke. Dan pada kesempatan ini juga saya sampaikan ke seluruh Tribuners dan mungkin masyarakat yang berkesempatan mendengarkan ini, bukan hanya di bidang kekayaan intelektual, kita juga punya program pemberian bantuan hukum gratis kepada masyarakat kurang mampu, tetapi melalui organisasi bantuan hukum yang sudah terakreditasi. Nah, nanti mungkin ada masyarakat yang kurang mampu tapi tidak memiliki perkara atau apa berhadapan dengan hukum, tapi dia tidak sanggup membayar pengacara. Nah, kita sebenarnya ada program pemberian bantuan hukum gratis melalui organisasi bantuan. Nanti pada waktunya kami akan melakukan penandatanganan kontrak, nanti kami akan sosialisasikan kepada masyarakat. Bisa digunakan juga itu. Jadi banyak sebenarnya fasilitas yang yang bisa kita share kepada masyarakat. Tetapi Pak Jum, dengan satu yang harus saya sampaikan, kita masih sangat terbatas. Anggarannya juga masih sangat terbatas. SDM kita juga masih sangat terbatas. Oleh karena itu sebenarnya kalau ini menjadi kerja bareng antara pemerintah daerah, seluruh stakeholders yang ada di sini, barangkali ini bisa kita gotong royong, semangat gotong royong. Maka nanti saya akan coba berkoordinasi kepada seluruh kepala daerah. Itu tugas saya di awal tahun ini untuk membangun hubungan itu. Saya yakin mereka bukan tidak mau, hanya belum tahu informasinya gitu. Itu sebenarnya intinya. Saya yakin kepala daerah punya visi misi yang untuk kesejahteraan masyarakat. Hanya memang jalurnya, birokrasinya memang harus kita dekatkan. Jadi itu Pak Jum, harus kerja bareng baru bisa jadi ini. Wah, ini kabar gembira untuk masyarakat Sulawesi Utara ini, Pak. Pak Kakanwil, saya dikode oleh operator ini, katanya sudah hampir 1 jam ini. Wow, ini terasa ya? Tidak terasa Pak Kakanwil. Mungkin terakhir Pak Kakanwil, apa harapan Pak Kakanwil sebagai Kakanwil di Kemenkum Sulawesi Utara dan masyarakat untuk mendapatkan akses pelayanan di Kemenkum, Pak? Ya, tentu di jajaran saya akan membangun prinsip pelayanan prima, itu dulu. Saya akan menyiapkan kapasitas teman-teman di jajaran yang punya integritas sehingga memberikan pelayanan terbaik. Karena kalau itu tidak dibenahi, percuma kita ini. Jadi saya terus mengawal ini karena kantor wilayah Kementerian Hukum sudah mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi. Jadi tidak boleh ada sedikit pun penyelewengan lagi, tidak toleransi untuk itu. Dan bukan hanya integritas, termasuk kapasitas petugas kita dan memberikan pelayanan terbaik. Nah, tentu kepada masyarakat kita juga ingin masyarakat juga memberikan masukan, termasuk media. Saya sampaikan kemarin di pencanangan zona integritas, media penting untuk memberikan masukan, bukan hanya sekedar menyebarluaskan informasi, tapi juga mengoreksi pemerintah sehingga kita bisa ini. Dan mudah-mudahan masyarakat di Sulawesi Utara pada umumnya dan Kota Manado yang lebih dekat dengan ini menjadi salah satu, barangkali masing-masing kita menjadi agen memberikan informasi ini kepada masyarakat. Itu harapan saya sehingga Sulawesi Utara ini bisa berada di tingkat kelas nasional
bila perlu tingkat dunia Pak gitu. Ya. Terima kasih Pak Kanwil. Banyak informasi yang mencerahkan dan kita berharap Pak Kanwil selalu diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan tugas-tugasnya dengan sangat maksimal. Mohon dukungannya. Ya. Tribun Manado akan selalu siap membantu Pak. Terima kasih Pak Jum. Demikian Tribuners perbincangan kami dengan Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, Bapak Kurniaman Tale Umbanua ya, SHM Hum, kandidat doktor. Kita doakan sebentar lagi menyelesaikan gelar doktornya di Universitas Trisakti. Mudah-mudahan perbincangan kita memberikan banyak manfaat dan berikutnya kita bisa lagi bertemu dalam acara yang lain. Terima kasih, salam Tribun.